Kamala Harris menjadi perempuan kulit hitam dan keturunan Asia pertama yang terpilih menjadi calon wakil presiden Amerika. Penunjukan Kamala Harris mendapat banyak sekali dukungan termasuk dari mantan Presiden Amerika Barack Obama. Lalu seberapa besar peluang Harris mendampingi Joe Biden menang melawan Republik di bursa pemilihan Presiden Amerika Serikat? Sudah bergabung bersama saya malam hari ini ada Bu Susi Sudarman, Ketua Pusat Kajian Amerika Serikat Universitas Indonesia. Bu Susi, selamat malam. Selamat malam. Oke, kalau dengan adanya keputusan Kamala Harris ini mendampingi cawapres atau maju sebagai cawapres mendampingi Biden, kalau Donald Trump berkata statementnya adalah ini adalah sosok yang sangat mengerikan. Kemudian ini sekaligus mengejutkan ketika Joe Biden justru menggandeng Kamala Harris sebagai calon wakil presiden ya. Anda juga melihat ini mengejutkan, apa justru sebaliknya Biden sekaligus sudah mengantongi tiket kemenangan dan juga justru ini memuluskan jalan Biden ke depannya? Sangat memuluskan karena dia adalah sambungan dari Partai Demokrat ke generasi baru Amerika. Jadi Kamala Harris adalah tokoh yang bisa diandalkan untuk bisa bicara dengan orang kulit hitam yang muda yang biasanya tidak mau berpartisipasi dalam pemilu. Oke, berarti ini menjadi ancaman besar untuk Donald Trump ke depannya, Bu Susi? Tergantung. Sebetulnya basisnya Donald Trump kan orang rasis. Jadi sebetulnya bisa membahayakan, tetapi karena orang yang tadinya mendukung Donald Trump sekarang kecewa dengan cara dia memimpin Amerika Serikat, jadi ini bukan masalah lagi sekarang. Kamala Harris justru masalah kalau masih basisnya masih berpikir bahwa Donald Trump akan membawa satu pemerintahan yang mereka idamkan. Oke. Anda berpendapat apa sebenarnya alasan Joe Biden memilih sosok ini, Kamala Harris, sebagai pendamping ya di bursa pemilihan presiden Amerika? Apakah memang dengan ditempatkannya atau menggandeng Kamala Harris ini berpeluang untuk menarik suara dari pemilih wanita, kemudian galangan suara wanita, kaum wanita, atau juga mungkin menarik suara yang juga para pendukung gerakan anti rasisme yang kemudian memang beberapa tahun belakangan menjadi isu besar di Amerika? Benar, peristiwa di Minnesota itu sudah menggelinding menjadi kemungkinan bahwa Joe Biden harus memilih seorang kulit berwarna sebagai wakilnya, dan orang tersebut harus wanita karena wanita bisa menarik kembali suburban women yang tadinya memilih Donald Trump untuk melihat kembali bahwa Partai Demokrat tidak seburuk yang mereka sangka. Banyak isu ras, dan ini bisa diselesaikan oleh adanya seorang tokoh yang cukup populer ya di kalangan anak muda. Oke, seberapa kuat peluang untuk melawan Republik, untuk melawan Donald Trump di bursa pemilihan tahun ini? Kalau misalnya tidak ada orang mati sekian banyak, 160.000 lebih, mungkin agak menggentarkan ya untuk melawan Donald Trump, karena biasanya presiden yang mengulangi pemilu itu jauh lebih diuntungkan daripada seorang yang baru muncul. Oke. Selain isu rasisme, artinya bagaimana mereka harus menempatkan diri, bagaimana mereka harus berstrategi, berfokus pada hal apa untuk bersaing dengan Republik? Pertama, persoalan healthcare. Kesehatan rakyat itu akan dihabisi oleh Donald Trump. Jadi yang pertama akan dilakukan Joe Biden adalah mendudukkan kembali Obamacare dan memperbaikinya menjadi lebih komprehensif. Kedua, mereka takut kalau misalnya Mahkamah Agung diisi lagi oleh Partai Republik. Kalau sampai diisi agak kurang seimbang ya antara yang konservatif dengan yang liberal. Oke. Jadi artinya memang dengan menggandengnya Kamala Harris sebagai pendamping Joe Biden, ini cukup membuat Donald Trump keringat dingin ya, Bu Susi ya? Sangat. Sangat. Jadi bisa dipastikan juga bahwa bursa pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini sangat menarik untuk kita ikuti bagaimana perkembangan ya, karena kita lihat ada sosok-sosok, ada pemain-pemain kuat di sini kan? Sangat, cuman Donald Trump kan mengalami pelemahan.
Betul. Orang tidak percaya lagi karena dia harusnya membuktikan sebagai seorang presiden di term pertama itu dia menghasilkan sukses story, tapi yang dihasilkan adalah kekisruhan di masyarakat Amerika Serikat dan orang banyak yang tidak mempunyai pekerjaan dan orang banyak yang meninggal dunia. Jadi rekam jejaknya kurang baik. Oke, artinya untuk sisa waktu tinggal beberapa bulan lagi, agak sulit melihat bahwa Donald Trump bisa mengejar ketertinggalan itu dengan track record, dengan rekam jejak yang cukup kurang baik selama menjadi presiden, Bu Susi. Sangat. Kecuali kalau misalnya dia tiba-tiba dengan curangnya mengadakan peperangan. Dengan apa? Perang dengan Cina, peperangan. Oke. Perang dengan Cina misalnya gitu. Sebelum pemilu. Ya. Jadi Oke. biasanya rakyat Amerika patuh kepada presidennya kalau terjadi perang. Oke. Kita akan amati bagaimana dinamikanya. Masih ada sisa waktu beberapa bulan ke depan. Ini akan menjadi tontonan menarik. Terima kasih Bu Susi Sudarman sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.